Sesaat lagi Anda akan mendengarkan special talk show bersama Bali Fertility Center. Let's be brave together with Bali Fertility Center. Pengen FM Your Sweet Music Station, cintai budaya lewat nada. Masih bersama dengan kita berdua ya, Dewi ya. Dan juga kita masih di Bali Fertility Center. Tentu saja masih bersama narasumber kita, Dr. Kusmedana SPOG Fair yang khusus kita langsung datang ke kliniknya. Datang ke kliniknya ya. Sendiri ya. Sendiri, jadi beliau nggak di studio nih. Ya. Bali Fertility Center sahabat Pengen FM yang ada di lantai 2 RSU Kasibu Denpasar. Nah betul sekali. Dan tadi kita sudah seru banget ngomongin tentang screening ya kan. Screening promil untuk wanita, di mana jangan ditunda-tunda meskipun kita masih belum ada keinginan untuk menikah atau misalnya kita masih remaja. Kalau sudah menemukan hal yang aneh-aneh ya kan, yang tidak normal sepertinya, langsung periksa saja biar nanti ketika sudah menikah dan mau promil semuanya lancar-lancar aja ya kan. Tapi dok, itu sebetulnya kalau jenis screening untuk wanita itu ada berapa sih dok? Ya, jadi sebetulnya dalam screening itu pertama adalah tergantung apa yang kita temukan sebetulnya. Tapi kalau secara umum itu screeningnya satu meliputi USG. USG itu sudah banyak ditemukan nanti. Tadi itu misalnya set telurnya bagaimana, rahimnya bagaimana, dinding rahimnya bagaimana. Nah itu kan. Yang kedua adalah pemeriksaan hormonal. Nah, hormon yang namanya anti-Mullerian hormone. Ini sebetulnya kombinasi saling melengkapi antara USG dengan anti-Mullerian hormone ini. Nah, anti-Mullerian hormone ini adalah salah satu istilahnya petanda, marker istilahnya ya, petanda bahwa tingkat kesuburan wanita itu bagaimana dengan mengecek AMH-nya. Jadi kalau dia misalnya normal itu antara 1 sampai 3. Berarti wanita itu subur. Set telurnya bagus. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kok rendah ya, 0,3. Nah, ini kesuburannya kurang bagus. Jadi itu berarti kemungkinan hamilnya lebih sulit dibanding dengan yang antara 1 sampai 3. Nah, itu pentingnya AMH. Jadi dengan mengecek darah, kemudian hasilnya biasanya dalam 5 jam sudah ketemu nih. Lalu kita USG, kesimpulannya sudah tahu bahwa tingkat kesuburannya bagus nih, set telurnya normal atau folikelnya normal, kemudian hormon AMH-nya 2,5 misalnya. Walaupun sebetulnya hormon AMH itu bervariasi di antara umur ya. Jadi kalau di atas 35 turun dia sedikit sesuai dengan tingkat kesuburan juga. Di samping itu ada penyakit-penyakit tertentu tadi. Kalau misalnya ada endometriosis misalnya, itu biasanya turun dia karena ada tekanan dari set telur. Tapi sebaliknya kalau dia punya men yang tidak teratur tadi, yang polycystic ovarian syndrome, AMH-nya malah tinggi dia. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Makanya batasannya 1 sampai 3 gitu. Kalau terlalu kaya boleh, tapi ini tidak boleh nih. Ya itu masalahnya. Jadi kalau AMH itu dia normalnya ada ringnya 1 sampai 3. Jadi kalau misalnya 8 tidak bagus itu. Tidak bagus. Jadi dia terlalu banyak hormon AMH tidak bagus, terlalu rendah tidak bagus. Nah itu makanya harus dicek kemudian dinilai. Itu sebetulnya screeningnya. Jadi itu yang penting. Nah ketika kemudian misalnya tadi ditemukan terlalu rendah dia, nah ini harus ditangani dengan baik ini. Dengan baik, apakah tadi misalnya bisa inseminasi segera itu atau bayi tabung misalnya, atau kita coba kasih obat-obatan suplemen dulu untuk meningkatkan tingkat kesuburannya, untuk menaikkan sedikit AMH-nya misalnya. Setelah dia naik tingkat kesuburannya mulai di normal misalnya, nah baru kemudian promilnya bisa lebih sederhana misalnya dengan menaikkan AMH atau hamil misalnya, dia bisa jadi. Di samping mungkin sudah diperiksa spermanya, sudah diperiksa saluran telurnya. Itu bisa menunjukkan kita bisa mulai seperti tadi kata screening itu di awal. Kalau memang normal ya oke, tapi kalau tidak normal, kalau tidak terlalu, kita bisa balikkan ke normal tadi itu. Kira-kira begitu mungkin screening yang kita lakukan ya. Gitu ya dok ya. Jadi ternyata ada beberapa jenis screening yang penting untuk dilakukan. Dok, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang jenis screening HSG ya kan. HSG itu adalah kalau saya cek tadi itu adalah salpingografi. Iya, betul sekali. Nah, itu kalau misalnya dok ada sumbatan pada kedua atau salah satu tuba pada promil, apakah itu bisa dilanjutkan dok?
Baik. Dan apa upaya untuk mengatasinya? Ya, memang dalam statistik itu ya, kejadian sulit hamil itu paling besar faktornya adalah sperma pada laki-laki 35% dan faktor tuba dan jaringan pelvis namanya. Itu 35% itu. Gede juga ya, Dok? Gede, paling gede-gede di antara itu. Gangguan sel telur cuma 15-20%. Nah, sehingga screening ini selain tadi misalnya dilakukan USG, nah pada USG kita tidak bisa melihat saluran telur, terutama kalau dia normal atau buntu, kecuali kalau dia bengkak berisi cairan namanya hidrosalping bisa kelihatan dengan USG tadi ya, sebagai screening. Kemudian AMH tadi mengecek kesuburan sel telurnya sebetulnya. Untuk rahim, saluran telur tidak bisa, ada memang itu kekurangannya, sehingga dilakukan HSG dalam general screening udah dilakukan itu tadi ya. Nah, jadi pentingnya saluran telur itu adalah tempat pertemuan sperma dan sel telur. Kalau dilakukan promil alami atau inseminasi, itu perlu saluran telur itu. Jadi kalau dia misalnya dua-dua bagus, berarti dia bisa bertemu ya kanan kiri. Tapi kalau misalnya satu tidak bagus, satunya masih ada kemungkinan dia untuk bisa bertemu. Tergantung nanti yang misalnya yang bagus sebelah kanan, buntu sebelah kiri. Nah, kalau indung telur akan menghasilkan sel telur yang matang itu dia biasanya bergiliran. Jadi kalau alami misalnya bulan lalu di kanan, bisa saja bulan depannya di kiri. Nah, pada saat sel telur yang kiri matang, saluran telur yang kiri bagus, mungkin dia bisa bertemu. Itu beberapa kejadian, misalnya contoh pada orang yang pernah hamil di luar kandungan namanya, di saluran telur. Kan dipotong saluran telurnya satu. Misalnya yang kanan dipotong, berarti buntu tuh. Masih bisa dia hamil. Yang penting ada sel telurnya yang di sebelah yang tidak buntu itu. Nah, lain halnya kalau dua-duanya buntu. Nah, kalau dua-duanya ini memang ada beberapa option sebetulnya ya. Yang pertama kan kalau HSG itu memang dia disebut non-intervention, tidak pembedahan. Tetapi dia punya kelemahan satu, memang tingkat sensitivitasnya 85%. Yang kedua adalah dia tidak bisa mengetahui apa yang menyebabkan buntu. Apa yang menyebabkan buntu? Nah, walaupun secara teori ada beberapa, misalnya kalau ada orang nyeri haid endometriosis tadi, kan darah mainnya bisa melengket menyebabkan saluran telur buntu. Yang kedua kalau ada infeksi misalnya. Infeksi, jadi ada infeksi bakteri dari kemaluan naik ke rahim, kemudian saluran telur dirusak, buntu dia. Nah, kalau misalnya keadaan buntu, maka ada dua opsi nih. Pertama adalah kita melakukan laparoskopi, namanya operasi laparoskopi. Tujuannya adalah mengetahui secara real nih apa yang terjadi kok dia buntu. Kita bisa tahu, oh ini terjadi infeksi nih, kelihatan ya. Yang kedua, oh ini ada endometriosis, ada darah men tuh mengumpul di sekitar pelvis namanya. Lalu apakah bisa diperbaiki kan gitu yang kedua? Tergantung tingkatnya, tingkat kerusakan yang terjadi pada saluran telur itu. Jadi kalau sudah rusak dia namanya membrane-nya, jadi tangannya udah rusak, ya nggak bisa ngapain. Tapi kalau masih, nah kita coba kita lepaskan kalau dia melengket, kemudian kita coba lakukan disemprot karena ini kan di bawah bios dia tidak kesakitan. Dilakukan penyemprotan beberapa kali, siapa tahu buntunya itu tidak terlalu ketat ya, bisa aja terbuka kembali. Nah, tetapi ingat bahwa fungsi daripada saluran telur itu sebetulnya bukan hanya mempertemukan sperma dan sel telur. Selama 3-5 hari setelah pertemuan sperma dan sel telur, itu bakal embrio namanya, itu harus diberi makan di saluran telur itu oleh sel-sel saluran telur itu. Andai kata misalnya dia buntu, dua-dua kita perbaiki. Pertama pertanyaannya, selnya rusak enggak? Kalau rusak, mati bayinya. Nggak bisa hidup, nggak bisa makan dari sel-sel itu. Kedua, kalau dia bisa disemprot, dia mau terbuka tapi menyempit, hamil di luar kandungan bisa. Nah, itu ada risiko memang. Nah, sehingga dengan kemajuan dunia bayi tabung sekarang ini, biasanya kita lebih memilih option pertama adalah bayi tabung. Karena mengingat risiko-risiko yang terjadi tadi gitu.
Jadi kalau hitungan-hitungan finansial dan wasting time bisa lebih. Operasi misalnya, kemudian wasting time harus menunggu berhasil apa tidak, kan gitu sekarang. Nah itu ya kan, apalagi sudah di pinggir gitu ya 35, 36. Nah ini memang kita sarankan udahlah pinta saja deh ke bayi tabung gitu misalnya, dengan segala kelebihan yang bisa kita lakukan gitu. Biasanya begitu nih option-optionnya. Nih. Jadi memang harus belajar dengan screening ya. Betul, betul. Terutama untuk wanita ya. Tapi Ya. ada juga kan, bagaimana dengan pap smear? Pap smear. Nah itu seberapa penting? Apakah Oke. perlu nggak sih saat kita promil melakukan pap smear ini? Pap smear itu penting, tapi kaitan dengan promil agak jauh. Oh gitu. Agak jauh. Selama dia pap smear ini kan gini, tujuan pap smear adalah melakukan screening untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda awal dari kanker mulut rahim. Oke, nah apa tanda-tandanya? Satu, tidak ada gejala. Kedua, keputihan-keputihan yang tidak hilang. Ketiga, ada perdarahan saat berhubungan. Ini baru tanda. Kemudian lakukan pemeriksaan. Oh ya, tidak ada, normal nih. Tapi ketika dilakukan pap smear, ada sel-sel yang tidak normal bisa. Karena keunggulan dari pap smear itu dengan melihat langsung, pap smear itu bisa melihat sel-selnya. Sedangkan mata telanjang kita hanya melihat jaringan, organ, bukan sel. Itu bedanya. Jadi walaupun dia normal, selnya di dalamnya mungkin sudah tidak normal. Nah, kaitannya dengan infertilitas adalah jika misalnya ada infeksi di serviks, di mulut rahim, dia bisa saja meradang di situ, bisa membunuh sperma. Bisa membunuh sperma. Sebenarnya ada kaitannya tapi tidak terlalu dekat. Gitu jadinya antara pap smear itu pentingnya adalah screening, karena memang pada semua wanita atau pada semua jenis kanker itu ada dua kanker terbanyak, kanker payudara dan kanker mulut rahim. Nah, karena frekuensi terbanyak tentu screening menjadi utama, kan pencegahan. Gitu sebetulnya. Tapi itu termasuk sebagai screening wajib sebelum promil atau tidak, Dok, pap smear ini? Tergantung dia, misalnya kalau baru berhubungan 6 bulan, yang penting aku ya jujur maksudnya. Ya, itu tidak perlu. Tidak perlu ya. Karena dari masuknya virus sampai kemudian menjadi gejala deh, atau ditemukan pap smear kelainan itu 5 tahun sampai 20 tahun. Oh. Jadi nanti supaya jangan terlalu banyak effort yang keluar, Iya, tapi agak jauh, ya udah lah, tidak usah gitu misalnya. Tapi kalau saya sudah pernah berhubungan, Dok, 5 tahun yang lalu screening. Screening. Iya, baiklah. Oke, baik. Wah, memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan Ya. Iya, di sore bener. hari ini, sahabat Unilever juga. Dan karena waktunya juga nih, Dok, Oke. apa yang ingin disampaikan untuk sahabat Unilever sesuai dengan tema kita, yaitu screening promil ini, silakan, Dok. Ya, baik. Jadi mengingat bahwa pentingnya melakukan screening atau deteksi awal pada pasangan-pasangan yang akan melakukan program kehamilan atau pada wanita yang memang mempunyai gejala-gejala kelainan, itu harapan kita melakukan screening. Ya, melakukan screening. Nah, apa saja jenis screening itu? Yang paling umum adalah pemeriksaan USG. Kalau orangnya sudah pernah berhubungan, sebaiknya dilakukan USG transvaginal namanya, dari bawah. Karena apa? Karena dia memiliki keunggulan. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan hormon AMH. Kenapa? Karena hormon AMH ini bisa mencerminkan ini subur apa enggak wanita ini. Gitu. Jadi walaupun misalnya mennya bagus, tahu-tahu AMH-nya rendah gitu misalnya. Jadi itu saran saya. Yang ketiga, karena di luar faktor-faktor yang tadi sering terjadi saluran telur yang buntu. Nah, hati-hati melakukan hubungan seksual, karena salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan saluran telur itu adalah infeksi menular seksual. Jadi kalau misalnya tidak setia sama pasangan, berganti-ganti pasangan, risiko infeksi sangat tinggi. Jadi itu kira-kira. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima
Terima kasih, Dok. Dokter sudah memberikan penjelasan untuk kita ya pada sore hari ini. Nah itu dia Sobat Twin FM, yang paling penting adalah segera, jangan Betul. ditunda. Biasanya kan nunggu sakit dulu baru periksa. Iya, kebanyakan kan seperti itu, Wi. Sudah setahun baru dateng. Harus disegerakan. Mumpung ada promosi nih Sobat Twin FM, ada promo ya dari Bali Fertility Center. Jadi untuk Anda ada screening for moms dari harga Rp1.260.000 menjadi hanya Rp845.000 saja. Sedangkan screening for dads, karena memang harus dua-duanya ya, dari harga Rp735.000 menjadi hanya Rp435.000 saja. Betul sekali, dan segera dilaksanakan saja karena promo ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan wajib melakukan appointment terlebih dahulu. Langsung datang ke Bali Fertility Center di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar lantai 2. Di follow dulu Instagram dan juga TikToknya. Nanti Anda bisa melihat bidan Yusi di sana ya kan, di Bali Fertility Center. Dan telepon juga boleh di 0361 300 2200 atau WhatsApp di 0811 3820 7474 dan visit balifertilitycenter.com. Let's be brave together with Bali Fertility Center. Yeay, bye. Selamat sore. Terima kasih Anda telah mendengarkan special talk show bersama Bali Fertility Center. Let's be brave together with Bali Fertility Center.